Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah yang ada di sini, jamaah yang ada di media sosial yang berbahagia, pada hari ini tanggal 21 Juni 2021 jam 19.10 setelah kita melaksanakan sholat isya, diteruskan pengajian hari ini. Saya akan memberi judul pendidikan berorientasi dunia akhirat. Pendidikan berorientasi dunia akhirat. Pada tahun 2020, terutama pertengahan tahun 2020 sampai sekarang, ya, tahun 2021 itu pendidikan kita dilakukan dengan online, daring, dengan pemberian tugas lewat apa yang dinamakan dengan internet, media sosial, grup WhatsApp, grup sekolah masing-masing. Nah, itulah yang terjadi pada tahun 2020, tahun 2021. Maka yang akan datang tahun 2021, semoga COVID ini bisa hilang, bisa tidak terkena kepada bangsa Indonesia, khususnya di kampung kita. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang ada di sini, jamaah media sosial, pada abad ini, abad 21, itu terkenal dengan media globalisasi. Ya, abad media globalisasi atau global, mengglobal. Iptek telah ada di dunia ini pada abad-abad yang lalu, terutama abad 21 ini. Iptek begitu cepat dengan adanya media sosial, internet yang mempunyai aplikasi-aplikasi bermacam-macam, ya, dan itu digunakan oleh banyak orang di dunia ini dan juga bisa menghasilkan uang. Semua itu karena orientasi pendidikan kita itu adalah keduniaan dan materialistik, sehingga memunculkan suatu landasan-landasan kebutuhan dasar manusia adalah sandang, pangan, papan. Bukan berarti kita arahnya bukan berzikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pendidikan yang zaman modern ini orientasinya adalah menghasilkan manusia atau para siswa, para siswi yang berilmu pengetahuan dengan otak yang cemerlang dan menguasai teknologi, yaitu aplikasi yang ada di internet. Maka sebenarnya pada bulan kemarin 2 Mei itu diperingati Hari Pendidikan Nasional.
merupakan momentum untuk merorientasi pendidikan kita dari materialistik keduniaan menjadi pendidikan yang sesuai dengan tuntunan Islam, sehingga ketika ditanya kriteria negara maju, jawabannya bukan karena ilmu pengetahuan yang kita kuasai untuk dunia dan kepandaian di dunia saja, tetapi adalah negara kita yang penduduknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akidah salimah, akhlakul karimah, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orientasi pendidikan kita harus tetap berlandaskan agama Islam, bukan berlandaskan dengan hal-hal keduniaan, ingin materi, ingin pekerjaan, ingin hidup enak, ingin kaya, dan sebagainya. Maka pendidikan yang menginginkan kekayaan itu sebenarnya efek dari dia usaha, belajar bagaimana kerasnya, semangatnya, itu efeknya kepada semangat untuk mendapatkan keduniaan, tetapi bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, memberi rezeki, memberi perlindungan, dan memberikan apa saja yang kita butuhkan. Itulah sebenarnya orientasi pendidikan yang saat ini harus kita pahami. Jamaah yang ada di sini di media sosial, pendidikan nasional itu merupakan tonggak awal untuk memajukan bangsa Indonesia. Yang harus kita lakukan adalah bersatu, jangan bercerai-berai. NKRI harga mati. Maksudnya apa? Mempertahankan Republik Indonesia ini dari penjajahan, dari berbagai elemen apapun, dari berbagai penjuru manapun, dari mana saja negara-negara yang lain itu ingin menguasai kita, kita harus bersatu, bergotong royong, bersatu untuk memajukan bangsa Indonesia. Jangan sampai kita bergantung kepada negara lain. Kalau kita bergantung kepada negara lain, maka bisa saja terjadi seperti ini, ya. Jamaah yang ada di sini, jamaah yang ada di media sosial, maka orientasi kita di dalam pendidikan nasional itu adalah berorientasi kepada iptek dan imtak, ilmu pengetahuan teknologi dan iman takwa. Terutama kita harus berakidah salimah, berakhlakul karimah, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua yang ada di sini, yang ada di media sosial, kalau sudah tua, sudah bapak-bapak, sudah ibu-ibu, harus tetap belajar, harus tetap mencari ilmu. Apalagi anak-anak yang sekarang ini mulai akan ada luring tatap muka, walaupun itu tatap mukanya digilir. Ya kita lakoni aja, kita nikmati saja. Memang itu adalah keputusan pemerintah yang mungkin itu akan menjadikan hidup kita aman, ya. Maka tetap kita menggunakan 5M, ada yang 3M, ada yang 5M, ya. Terutama yang sekarang 5M itu, ya. Nah, itu harus kita lakukan. Di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu.
maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Mungkin saja apa yang dilakukan oleh manusia saat ini itu mendatangkan siksa bagi kita. Siksa berupa penyakit, siksa berupa hujan gak berhenti-berhenti menjadi banjir, siksa berupa gempa bumi yang saat ini sering terjadi di Indonesia, kemudian siksa berupa tsunami, siksa berupa tanah longsor, dan kebakaran di mana-mana, kecelakaan di mana-mana. Maka kita sebagai orang yang beriman bertakwa harus melakukan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Inginnya Allah itu kita sehat, inginnya Allah itu kita selamat. Yang diberi contoh oleh Nabi Muhammad caranya sehat dan selamat, ya. Dan selalu berdoa kepada Allah agar Allah melindungi kita semua. Yang kita sembah adalah yang mempunyai alam semesta, yang menciptakan alam semesta. Jangan keliru menyembah. Tuhan alam semesta ini adalah ada, tidak mempunyai bapak, tidak mempunyai anak, tidak mempunyai mantu, tidak mempunyai cucu, tidak mempunyai ibu, tidak mempunyai pakde, tidak mempunyai bule, tidak mempunyai bude, tidak mempunyai eyang putri, eyang kakung, bahyut lanang, bahyut wedok. Tidak. Tuhan kita adalah satu, pencipta alam semesta. Itulah yang pantas kita sembah. Maka kita harus menyembah yang pantas disembah. Kalau kita salah menyembah, maka siksa Allah akan datang. Yang mempunyai kehidupan ini akan menyiksa karena dia diberi penerangan, keterangan, petunjuk. Ini yang benar-benar, tetapi kok disalah-salahkan, kemudian tidak dilakukan. Maka apa yang terjadi saat ini? Maka pendidikan kita itu harus dirubah dari yang pengen kaya. Janganlah yang pengen kaya. Kaya dunia jangan. Tapi ada 3 kaya. 3 kaya itu adalah kaya harta. Yang pertama kaya ilmu, kaya harta, kaya amal atau jasa. Jadi kaya itu ada 3. Yang pertama kaya ilmu, berilmu pengetahuan teknologi, berilmu pengetahuan Islam, berpengetahuan yang baik tentang agama Islam, menguasai Al-Quran, apalagi yang tahfidz Quran, menghafal Al-Quran. Itu kita harus berusaha dan juga melaksanakan apa yang ditulis oleh firman Allah, ya, ditulis oleh zaman Nabi, ya, zamannya Umar bin Khattab, Utsman, ya, di pelepah-pelepah kurma dan sebagainya. Kemudian dikumpulkan dan menjadi Al-Quran sekarang ini kita baca. Kemudian kita berusaha melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Jamaah yang ada di sini, jamaah media sosial, maka kalau kita ingin kehidupan kita itu dilimpahkan berkah langit bumi, kita menjadi baik, maka perbaiki kehidupan kita, terutama adalah pendidikan ini. Orientasi atau tujuannya jangan keduniaan saja, tapi adalah di samping keduniaan juga menuju akhirat. Di dalam firman Allah Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, hei orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis,
maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita ini disuruh Allah untuk mencari ilmu harus dengan lapang dada, harus sabar, harus telaten, harus rajin, agar ilmu yang kita dapat menjadikan diri kita lebih baik hidupnya. Hidupnya di dunia menjadi kaya raya, menjadi berpikir positif, menjadi semangat terus, jangan sampai malas bekerja. Walaupun sudah kaya, jangan malas bekerja, tetap mencari kehidupan ini lebih baik. Terutama adalah 3 sehat. Sehat badannya, sehat batinnya, sehat kantongnya. Ya. Sehat badannya itu adalah kita jangan sampai sakit, jangan sampai kena COVID. Harus menjaga kesehatan paru-paru kita, dada kita, jantung kita, empedu kita, pankreas kita, ginjal kita, usus kita, otak kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, gigi kita, tenggorokan kita, semuanya sehat. Bagaimana? Makan makanan yang sehat, buah-buahan, ya, vitamin, bergizi. Kemudian minum-minuman sehat. Minuman podo minum arak gak sehat. Minum teh anget, jeruk anget, jus lemon tea, jus apel, ya, jus stroberi, jus alpukat, jus mangga dan sebagainya. Minuman yang enak-enak itu menyehatkan. Jangan sampai kita minum arak, whisky, kopi merah, kopi miring dan sebagainya. Minumlah susu, madu. Tapi kalau kopi itu, kalau saya sendiri itu jarang-jarang sekarang, karena kopi itu membuat kembung. Kalau saya mulai kembung, dulu itu kuat-kuatnya, sekarang mulai saya kurangi karena perut saya sering kembung. Makanya minum kopi oke lah, tapi jangan sering-sering. Minum kopi ya 10 kali kembung, belum makan minum kopi ya kembung. Makan dulu ya. Terutama makan makanan yang sehat. Kemudian minuman yang sehat, makanan apa? Makanan nasi, jangan makanan yang mengandung zat-zat yang menjadikan diri kita sakit. Yang dilarang apa? Makan makanan yang dilarang. Babi dilarang, jangan ya. Babi goreng, babi panggang, babi jangan. Atau apa namanya, dog itu dimakan, atau ular, snack, jangan ya. Makan makanan yang seperti itu jangan. Snack itu ular itu, jangan. Makan makanan itu kalau makan kambing guling nggak apa-apa, sapi guling nggak apa-apa, berguling-guling tidak ya. Itu dipanggang, goreng. Kalau babi guling jangan ya. Ya enak tapi dilarang oleh Allah, janganlah ya. Dilarang oleh Allah jangan. Kita orang Islam, kalau kita melaksanakan ayat-ayat Allah tadi, kalau kita tidak melaksanakan ayat-ayat Allah, ya terjadi itu. Kenapa COVID? Ternyata diselidiki, makanan-makanan yang dimakan oleh orang-orang yang kena COVID itu adalah makanan yang dilarang oleh Allah. Makanan kelelawar, tikus, dog,
Terus apa lagi? Laba-laba. Oh, dimakan semua kok. Enggak boleh. Makanya terjadi seperti ini. Kita harus hati-hati terhadap biar sehat. Kan pengen sehat badannya. Setelah itu sehat batinnya. Kalau pengen sehat batinnya, karena hubungan antara badan dan batin sama, connect ya. Batinnya apa? Berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, mensucikan Allah, dan sholat tengah malam berzikir kepada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir kepada Allah, alhamdulillah, terutama belum makan berdoa kepada Allah, sebelum tidur berdoa kepada Allah, sebelum apa saja berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim minimal. Setelah itu alhamdulillah, minimal itu alhamdulillah ya. Semuanya. Jadi pendidikan kita orientasinya adalah iptek dan imtak, tidak hanya keduniaan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanyakan, silakan. Tentang ya. Apa dah? Oh, kau apa dah? Cekal. Hah? Upami gitu Pak, diparingi pilihan oleh seseorang kita pilih orang berdosa atau orang suci. Dan buat jawabannya dengan Rino. Apa? Dipilih? Milih orang pendosa atau suci? Iya benar. Oh. Iya Pak. Jadi sebelum saya jawab itu gini. Semua orang ya, hidup di dunia ini tidak ada yang memilih. Itu semua ada petunjuk dari Allah. Ya, petunjuk dari Allah. Kamu hidup di dunia ini jadi laki-laki, ya dipilih oleh Allah, laki-laki. Kamu jadi perempuan, ya jadi perempuan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takdir Allah. Kodok namanya. Kodok itu ketetapan, sudah ditetapkan. Nah ini kalau belum ditetapkan namanya kodar. Ini bisa memilih, milih sugih apa melarat. Kalau milih sugih harus dilakukan menuju sugih. Bagaimana caranya? Ya belajar, sekolah yang baik. Setelah lulus sekolah lagi. Mempunyai cita-cita, mempunyai semangat, mempunyai target, ya, kaya dunia. Kalau sudah kaya dunia, dimanfaatkan kekayaan dunia untuk membantu orang lain, kaya jasa atau amal. Kemudian juga kaya ibadah. Kita harus banyak beribadah. Orang suci atau tidak, orang suci atau pendosa itu bukan pilihan. Itu adalah menuju ke sana. Ya, menuju ke situ. Apa cirinya orang pendosa? Orang pendosa itu cirinya adalah satu, tidak punya ilmu pengetahuan tentang kebaikan. Dia pengetahuannya buruk kayak menuju buruk tok. Otaknya buruk, pikirannya buruk terus. Misuh. Pikirannya sing buruk-buruk tok wae. Ya. Makanya janganlah kamu berpikiran buruk. Harus berpikiran yang baik. Semua yang ada di media di sini ya, media sosial. Berpikirlah positif terhadap siapa saja. Nabi Muhammad saja itu pikirannya positif tok. Nabi Muhammad loh pernah dibunuh oleh seseorang, tapi dia berpikir positif, memaafkan orang itu. Wangel nih. Nabi Muhammad
waktu beliau Nabi Muhammad itu berdua sama Abu Bakar berjalan, dikejar oleh kafir Quraisy, mau dipenggal dari belakang dengan kuda liar itu, dia pendosa, dia akan menjadi pendosa itu. Mau ini mendekati itu, kaki kudanya langsung terprosok jatuh di depannya Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, lu ada apa mas? Oh tiba, tidak ada apa-apa. Saya mau membunuh kamu. Loh kok membunuh, saya salah apa? Saya salah apa sama kamu? Tidak salah apa-apa, dibunuh. Ya wes jangan tangi, ditangekne Nabi Muhammad, kemudian dia tingak-tinguk kayak wong ketek ketulup. Malu. Dia itu cirinya pendosa nanti. Ya cirinya. Itu dia milih. Jalan lagi Nabi Muhammad. Mau dianu 3 sampai 3 kali, kemudian dia disadarkan, mulai sadar. Nabi Muhammad berpikir positif tok, boy. Enggak tahu berpikir negatif kan. Nah, kita janganlah menjadi seorang pendosa itu, janganlah berpikir di pikiran kita dulu diolah. Jadilah orang suci. Orang suci bagaimana? Orang yang berpikiran positif, berbuat baik, membantu orang, ya toh? Jangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalaupun itu sudah keterlanjur kita berdosa, kalau pengen menuju ke suci, ya kita minta ampun kepada Allah, tidak mengulangi lagi apa yang kita lakukan. Sudah kemarin itu saya sampaikan toh. Jadi pilihan hidup itu adalah qadar kita. Kalau pengen kaya harus semangat belajar, semangat bekerja, jangan pantang menyerah, sabar, mendapatkan rezeki itu sabar. Kalau tidak punya uang ya kerja, kok meneng ae. Kalau enggak pinter ya belajar. Kalau pengen sekolah ya ndang sekolah, piye carane? Nah, itu ya. Jadi pendosa dan orang yang suci itu adalah pilihan manusia masing-masing. Tapi kalau pengen suci, manusia itu tidak ada suci sesuci-sucinya. Mesti ada khilaf dan dosa. Nah, bagaimana kita mensikapi khilaf dan dosa kita untuk diampuni oleh Allah? Makanya kita itu bertaubat kepada Allah, tidak mengulangi lagi apa yang kita lakukan. Mungkin kita salah, kita dosa, kita tidak mengulangi lagi dan melakukan lebih baik hidup kita. Contoh umpamanya, kita pernah mencuri umpama, kemudian kita tahu itu dosa. Itu kan orang pendosa toh, mencuri itu. Gak konangan terus, maka kita sadar kita jangan mencuri, dan uang yang kita curi itu kita apa? Kita kembalikan dengan cara kita. Caranya adalah kita memberikan lagi uang kepada orang itu. Kalau kita bekerja, kita ngomong, Mas, dulu saya mencuri, maaf ya, ini uangnya yang dulu itu didobel, ngomong. Dulu kita curi itu 5.000, ya, dikai 10.000 apa 20.000, ngono gak apa-apa. Itu terus kita minta ampun dan mengembalikan kalau dicuri. Kalau nggak dikembalikan nggak boleh, Pak, tetap dosa. Kalau mencuri miliknya bukan milik kita. Ya, menyakiti juga begitu. Mohon maaf kepada orang yang disakiti. Kita minta ampun kepada Allah, tidak minta maaf kepada manusia, tidak bisa, masih dosa. Pendosa itu tidak mesti perbuatan dosa besar loh ya, dosa kecil bisa loh. Kita ngaplok wong, ngono. Ya kita minta maaf kepada dia, terus minta ampun kepada Allah, terus tidak mengulangi lagi. Tapi tidak maaf kepada orang itu ya tidak boleh, masih dosa. Kalau dosa kepada manusia itu harus minta maaf kepada manusia,
Setelah itu minta maaf pada Allah, terus kemudian tidak mengulangi lagi dosa itu, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah itu. Tapi itu berat memang, tapi harus kita lakukan agar kita menjadi orang suci. Manusia semuanya itu mesti ada dosa. Dosa mesti, tapi mensikapi dosa menjadi orang yang suci bagaimana? Ya. Terus jawabanmu. Iya. Lebih baik berdosa kepada orang yang suci hanya kayak babi. Oh, itu kata-kata yang dikatakan oleh seseorang agar otak kita menjadi jelek. Enggak. Kata-kata itu ya sekarang ini banyak orang ya berprinsip lebih baik orang dosa tapi tidak melakukan itu. Itu keliru. Itu keliru. Itu dikatakan oleh orang-orang kafir. Kita itu harus punya semangat gini. Kita harus menjadi orang suci, berbuat baik kepada siapa saja, bermanfaat kepada siapa saja. Harus bersemangat terus untuk memperjuangkan hidup ini sampai menuju Allah dan melihat Allah yang menciptakan kita. Nah, itu semangat. Ya. Kata-kata itu jangan makanya saya bilang toh, pikiran itu semuanya pikiran, ya jamaah di dunia sosial ya, medsos ya. Pikiran itu bisa dikotak-kotakkan dan dibentuk oleh seseorang, dibentuk oleh semua tulisan, dibentuk oleh semua orang-orang yang mempunyai ini. Tapi kita Islam harus membentuk diri kita, otak kita menjadi lebih baik. Janganlah punya prinsip itu. Ada yang mengatakan, oh orang jilbaban itu begini, lebih baik gak jilbaban, melakukan yang baik. Ya tidak boleh. Jilbaban itu adalah Allah yang memerintahkan. Itu kalau bisa jilbaban, diusahakan semua jilbaban di sini, ya. Karena apa? Banyak sekarang pemerkosaan karena dia tidak jilbaban. Pemerkosaan ini dilakukan oleh orang yang tidak jilbaban. Coba lihat itu, pemerkosaan di mana-mana. Karena apa? Mereka agak jilbaban. Kalau jilbaban orang akan segan, melihat orang segan. Banyak teman-teman saya jilbaban itu nggak ada yang diperkosa, ya. Malah disegani orang jilbaban, disegani orang, gitu, ya, gitu caranya. Jadi kita janganlah berprinsip yang seperti itu. Lebih baik orang pendosa loh. Pendosa itu kan akeh kok dosanya, akeh gak iso. Kita punya prinsip itu, dosanya cilik. Nanti kalau nggak diampuni oleh Allah, meninggal bagaimana? Yang kesakne awake dhewe, ya kan milih awake dhewe milih. Prinsipnya ngono ya, janganlah seperti itu ya. Makanya prinsip itu, patokan itu harus dihilangkan. Angel memang, karena apa? Sudah mancep pikiranmu. Mungkin wis mancep tapi angel di jiku angel. Tapi harus pelan-pelan kamu nanti akan dewasa. Semua yang ada di sini berpikiran dewasa. Di media sosial juga berpikiran dewasa. Kita belajar berpikiran dewasa agar menemui Allah. Menemui Allah. Kita itu pengen menemui Allah, menemui yang menciptakan kita. Karena kita ini pengen apa? Pengen masuk surga. Kene wong melarat iki kene. Wong pengen sugih ya nang surga, pengen melarat ya nang neraka, ngono lho. Kamu lihat saja orang-orang yang malas bekerja, tidak bekerja, atau dia putus asa. Bagaimana yang dia lakukan sekarang? Udan omahe kudanan banjir, arep turu gak iso. Karena apa? Di dunia seperti itu. Apalagi di akhirat masuk neraka loro kabeh nang dunia soro loh. Apalagi di akhirat. Makanya kalau kita sengsara mungkin oleh Allah ini kita semangatnya dinas oleh Allah umpama menjadi orang yang biasa ya enggak apa-apa. Tapi di akhirat jangan sampai kita menjadi orang biasa, menjadi harus luar biasa.
Ya, kalau bisa dari sekarang kita harus berjuang untuk mendapatkan apa? Mendapatkan rezeki Allah. Ya, rezeki Allah banyak, sehat, sempat, lakukan hal-hal yang baik. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Walaupun umpama ada yang beda pendapat, ya nggak apa-apa. Yang terpenting fokusnya adalah apa? Kita harus menemui Allah. Kalau nggak menemui Allah rugi. Ya caranya ibadah kepada Allah, mendekati Allah. Kalau nggak mendekati Allah, nggak ibadah kepada Allah, Allah nggak akan menemui kita. Nggak masuk akal. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.